Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber kedamaian. Tidak boleh ada satu makhluk hidup pun yang terluka oleh kata-kata kita, tindakan kita. Dan bagi orang yang sudah eling dan mawas diri, berpikir, berbicara, dan bertindak itu selalu penuh pertimbangan. Karena setiap pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita akan menuai akibat. Orang yang berkesadaran tentu saja tidak mau menimbulkan akibat buruk, maka dia tidak pernah menciptakan sebab yang buruk. Orang yang berkesadaran selalu menghemat waktunya untuk selalu menciptakan sebab baik, supaya mendapatkan akibat yang baik. Beruntung sekali hari ini kita diberi izin oleh semesta di tempat yang sangat nyaman, penuh berkah. Kita diizinkan untuk berdiskusi, sama-sama belajar, saling mengingatkan tentang perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan kita lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih berkesadaran. Karena tujuan dari kehidupan semua manusia adalah kebahagiaan. Tentu saja bahagia yang dimaksud bukanlah kesenangan. Kalau senang itu mendapat, justru kalau bahagia itu melepaskan. Itulah yang jarang dipahami. Karena banyak orang terus-menerus berusaha untuk mendapat, dan ternyata setelah mendapat akan timbul yang namanya kecanduan untuk mendapat berikutnya. Lalu menimbulkan kotoran jiwa yang luar biasa karena keserakahan pada yang diinginkan tidak bisa dibatasi lagi. Akibatnya manusia terjebak pada dualitas. Yang pertama, keserakahan pada yang diinginkan. Yang kedua, penolakan kepada yang tidak diinginkan. Padahal dalam hidup itu ya cuma dua, ya. Ada yang kita inginkan, kemudian datang. Ada juga yang tidak kita inginkan, ternyata datang juga. Artinya, ya, diinginkan atau tidak diinginkan, kalau itu sudah saatnya datang, akan datang juga. Jadi kalau kita memposisikan diri hanya menerima yang diinginkan, kemudian menolak yang tidak diinginkan, bersiap-siaplah untuk menderita. Karena sumber segala penderitaan berasal dari situ. Itulah tema diskusi kita siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Sang Semesta yang telah meminjamkan kehidupan kepada kita yang berwujud sebagai nafas pada diri kita. Karena kekayaan yang paling besar yang dimiliki manusia adalah nafas. Sebanyak apapun kita memiliki, begitu nafasnya sudah berhenti, maka semua yang disebut milik kita itu tidak ada artinya lagi. Jadi kalau ada orang yang masih berusaha mencari kekayaan di luar itu karena kebodohan spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada semesta. Kita sampaikan pujian untuknya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali diskusi spiritual siang hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, restunya, sehingga kita selalu terbimbing oleh kesadaran untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah yang membawa kehidupan kita lebih bahagia. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang istimewa siang hari ini karena saya kedatangan sahabat. Beliau ini sudah lama, terakhir bertemu saya bulan Desember tahun 2022. Saat itu saya bertemu dengan beliau ini di sebuah tempat perayaan milad ke-9 dari Bumi Spiritual Isbatul Yakin di Bogor. Dan tidak diduga saya juga merasa terhormat karena beliau sekarang sudah berada di samping saya. Beliau adalah Romo Aji. Beliau ini adalah seorang tokoh agama yang sangat luar biasa. Beliau adalah teladan bagi kita karena beliau ini sudah melampaui semua lintas. Beliau pemikirannya sangat universal. Beliau adalah seorang tokoh di agama Buddha, tetapi beliau suka yasinan, beliau juga suka wiridan. Itu saya pernah ke wihara, saya juga kaget karena ternyata di wihara itu banyak sekali kitab suci Al-Quran. Bahkan setiap malam Jumat di sana suka ada yasinan. Nah, barangkali sebelum kita masuk pada acara diskusi, kalau tadi pengatur acara mengaturkan pada saya untuk relaksasi, relaksasinya diganti dengan mendengarkan pikiran-pikiran brilian dari seorang yang sudah tercerahkan, seorang yang sudah mencapai kebahagiaan sejati, ya. Beliau ini walaupun kerempeng begini, tetapi ilmunya luar biasa. Baik, dengan segala kerendahan hati Romo Aji, saya mohon Romo memberikan bekal sebagai bahan diskusi kita siang hari ini, terutama tentang tema kita siang ini, yaitu kebahagiaan. Yang luar biasa, beliau sampai datang dari Jakarta ke sini, meninggalkan umatnya, ya, dan datang dari kemarin, ya, beliau di sini. Saking senangnya katanya melihat judulnya adalah membuka rahasia kebahagiaan. Dan banyak yang salah paham tentang kebahagiaan. Dan oleh karena itu, mari kita dengarkan dulu sebelum kita buka diskusi siang ini, kajian singkat yang akan disampaikan oleh Romo Aji. Romo, mohon berkah ilmunya Romo. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Ayah Guru mungkin terlalu berlebihan ya kalau menurut saya. Karena kalau kita bilang pencapaian itu, apa yang ingin dicapai ya? Karena kalau dalam Dharma itu keinginan untuk menjadi Buddha aja nggak boleh. Ingin jadi suci aja nggak boleh, berarti masih punya keinginan. Sesungguhnya nggak ada yang harus dicapai dan juga nggak ada yang mencapai. Kalau ada yang mencapai, berarti ada aku yang ingin mencapai, dan itu nggak akan sampai. Seperti orang bermeditasi, justru kalau Bapak Ibu menginginkan ketenangan, ingin tenang, malah nggak akan jadi tenang. Coba aja proses, jangan pada target. Kita proses. Jadi karena judulnya ini menarik ya, tentang kebahagiaan. Nah, definisi daripada kebahagiaan itu sendiri, saya rasa Bapak Ibu nih jawabannya pasti lain. Coba setiap Bapak Ibu ditanya, apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Pasti jawabannya lain-lain, betul nggak? Padahal bahagia bukanlah ketika kita jalan-jalan, kuliner. Itu kan sifatnya cuma kesenangan sementara. Dalam Dharma dikatakan anicca, tidak kekal, berubah-berubah. Lalu kalau kebahagiaan surgawi, banyak melakukan perbuatan baik, banyak pahala, mungkin ibadahnya rajin, sholat, tujuannya mencapai surga. Apakah puncak kebahagiaan itu adalah surga? Dan yang dikatakan kekal di dalamnya.
maaf saya uraikan ya, begitu juga dengan adanya neraka. Kalau Bapak Ibu hidup sepanjang masa, anggaplah selama hidup 70 tahun umur manusia, itu pun kita tidak bisa mengatakan sejak kecil kita terus berbuat baik. Pasti ada berbuat buruknya. Setelah meninggal, lahir di alam surga dan kekal selamanya di situ. Begitu juga orang yang berbuat buruk sekian tahun, masuk neraka, kekal juga di dalamnya. Saya rasa ini nggak ada keadilan di dalam ketuhanan kita gitu ya. Makanya kenapa surga dibuat dengan bertingkat-tingkat, neraka dibuat dengan bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan tingkat kebaikannya dan tingkat kejahatannya. Baru ada keadilan. Nanti yang mencuri sapi hukumannya sama dengan mencuri ayam. Ya dah, yang bunuh manusia sama dengan yang bunuh hewan, nah, itu nggak ada keadilan. Bahkan membunuh manusia saja, yang dibunuh misalnya orang alim, tokoh agama, dengan membunuh penjahat sama-sama nyawa manusia, itu aja sudah tingkat hukumannya berbeda. Yang satu yang dibunuh guru yang mengajarkan kebaikan, yang satu malah merusak. Ya, jadi definisi daripada bahagia dulu deh. Bapak Ibu bisa ada yang menjawab maksudnya bahagia itu apa? Bisa? Mungkin bahagia udah punya istri, suami, rumah, ya, anak sehat semua dan sebagainya. Hanya itu misalnya, atau ada lagi yang lebih jauh tentang bahagia itu sendiri, sebelum nanti ayah mungkin menguraikan lebih jauh tentang bahagia. Ya, kalau kita mengacu ke dalam Dharma, ada tingkat kebahagiaan yang bisa dicapai oleh manusia. Yang pertama adalah sebagai manusia duniawi, makanya kita katakan lokia dhamma, dhamma yang masih bersifat duniawi, berarti kebahagiaan yang bisa kita raih adalah kebahagiaan duniawi. Kedua, kebahagiaan surgawi. Ketiga, kebahagiaan nibbana, di atas surga dan neraka. Ya, itu tingkat yang paling tertinggi kalau menurut Dhamma. Jadi kalau kebahagiaan duniawi itu ada 4 bagian yang bisa saya urai di sini. Yang pertama adalah hati suka, memiliki kesehatan dan umur panjang. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu memiliki uang yang banyak, yang jelas tidak bisa membeli sehat. Berobat bisa, tapi sehat Bapak Ibu tidak bisa beli. Sama ketika Bapak Ibu punya uang yang banyak, tidak bisa membeli tidur. Betul gak? Ranjang mewah bisa beli, tapi tidur tidak bisa dibeli. Sama dengan kesehatan. Maka ketika orang memiliki kesehatan dan umur panjang, itu salah satu kebahagiaan duniawi. Yang kedua, boga suka, memiliki kekayaan yang diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Karena memiliki kekayaan adalah tujuan hidup untuk mencari bahagia. Karena dengan Bapak Ibu memiliki kekayaan, banyak sekali kebajikan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat pahala. Karena kalau lihat orang lapar, cuman ada rasa iba kasihan, mau kasih dia makan, kita aja nggak punya duit. Gimana? Karena orang lapar nggak butuh nasihat, dia butuhnya makan. Dan kita ada uang. Yang orang sakit, ini kamu pergi ke dokter berobat. Ya, jadi kita di dalam Dhamma pun tidak diajarkan untuk hidup jadi orang miskin karena tidak mau berusaha. Ya, miskin dari lahir. Tapi ketika dia berusaha untuk menjadi kaya, dia bisa kalau mau berusaha. Namanya merubah nasib. Ya, masa ditakdirkan miskin lu seumur hidup sampai umur 70. Ya udahlah, nggak usah berusaha apa-apa, orang takdirnya miskin terus sampai seumur hidup kan. Tapi kita bisa merubah nasib, mungkin bukan merubah takdir. Ya, itu. Jadi memiliki kekayaan adalah salah satu kebahagiaan yang bisa diraih oleh manusia duniawi seperti kita. Yang ketiga, ananasuka,
hidup bebas dari hutang. Ya, itu salah satu kebahagiaan yang nomor 3. Bapak Ibu kalau udah gak punya hutang apapun, cicilan ini itu bahagia loh. Ya, jangan nanti jatuh tempo lagi. Itu salah satu kebahagiaan. Bebas dari hutang. Jangan ada pinjol, jangan ada, ya macam-macam lah. Itu juga salah satu kebahagiaan. Sudah terbebas dari hutang semua belum nih? Atau masih ada cicilan-cicilan apa? Yang wajar sih, wajib bayar listrik, bayar SPP, ya itu sebenarnya bukan hutang lah. Ya, tapi hutang yang dalam bentuk kita mungkin cicil barang, cicil rumah, cicil mobil. Tapi yang paling susah diraih adalah kebahagiaan yang nomor 4, Bapak Ibu. Namanya anak wajah suka. Hidup bebas tanpa celak. Itu nggak akan bisa didapatkan. Karena seorang Buddha saja yang sudah mencapai kesucian tetap masih dicela. Jadi kita hidup ini nggak akan bisa bebas dari cela. Ya, orang nggak benar ya dicela wajar. Ini orang udah benar pun masih dicela. Kemanapun kita pergi pasti. Ya, makanya kalau kita hidup, menurut saya person kita secara pribadi di mata orang lain, kita tidak akan bisa bekerja. Karena kalau kita berbuat A, nanti orang ngomong B. Berbuat begini, orang ngomong begitu. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita berjalan pada kebenaran, rel kebenaran. Jalan terus. Nggak usah takut mengatakan kebenaran. Memang kebenarannya seperti itu. Mungkin yang berbelok, jalannya menyimpang 1000, walaupun kita sendiri, ya kita jalan aja. Karena pada rel kebenaran kita. Ya, itu definisi kita kalau menurut Dhamma. Mungkin nanti kalau Ayah Guru akan dijelaskan lebih jauh, yang tadi sepintas ya beliau ngomong kan, kebahagiaan itu kan kalau kita melepaskan. Tapi kalau kita mengatakan kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan segalanya, itu yang salah. Awal kita tidak punya apa-apa, bisa nggak kita kehilangan? Bisa nggak kecurian? Karena kita nggak memiliki. Mulai Bapak Ibu beli handphone, mulai memiliki handphone. Suatu saat handphone itu bisa hilang nggak? Bisa rusak nggak? Bisa berpisah nggak dengan kita? Duka lagi muncul. Jadi kalau Bapak Ibu punya 100 keinginan, dijamin 100 penderitaan akan datang. Tapi ketika Bapak Ibu bisa mengurangi 2 keinginan, 2 penderitaan Bapak Ibu sudah kurangi. Nanti yang akan kita bawa pada kelahiran berikutnya adalah apa yang sudah kita lepaskan dalam bentuk amal, bukan apa yang kita genggam. Karena ketika kesadaran kita pergi, harta kita yang masih dalam bentuk materi itu tidak akan bisa membantu kita pada kelahiran berikutnya. Tetapi yang Bapak Ibu lepaskan sudah menjadi amal, itu jasa pahalanya yang bisa kita bawa. Itu yang akan menemani kita. Itulah harta satu-satunya yang bisa kita bawa mati, bisa bawa pada kelahiran berikutnya. Dan kebaikan itu tidak bisa dicuri. Ya. Tapi kalau harta masih bisa dicuri. Tapi perbuatan baik kita tidak bisa dicuri. Dia akan menemani kita kemanapun, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Mungkin itu dulu ya pembukaan. Nanti mungkin Ayah Guru bisa menyampaikan lebih jauh definisi daripada bahagia itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Romo Haji. Tadi Romo bilang saya berbicara berlebihan. Memuji itu boleh. Yang tidak boleh itu ingin dipuji. Jadi posisi saya memuji tadi. Tapi kalau posisi Romo, ya nggak boleh menerima semua pujian saya, karena segala puji milik Tuhan. Makanya beliau mengatakan berlebihan. Jadi versi saya dengan versi beliau itu sebenarnya sama. Karena saya memuji, beliau yang dipuji. Tapi kalau ingin dipuji itu yang nggak boleh. Nah, itulah cirinya orang yang sudah berkesadaran, membuktikan bahwa ketika ada sanjungan itu tidak membuat beliau menjadi
berubah. Baik, terima kasih banyak Romo. Saya ingin berbagi sedikit. Jadi saya itu waktu diundang ke Wihara Cetia ya, Romo. Ya. Jadi diundang ke wiharanya umatnya Romo itu, saya dikasih hadiah banyak sekali kitab. Salah satunya adalah kitab Dhammapada. Jadi Dhammapada itu saya dikasih yang tebalnya oleh Bante. Kemudian dikasih juga yang sedangnya, ada yang sedangnya. Ada lagi yang lebih berat, itu ringkasannya. Itu mungkin sekira 2-3 bulan saya habiskan waktu saya untuk mencerna itu. Karena isinya yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang daging semua itu isinya. Karena saya kan terbiasa membaca kitab suci saya, Al-Quran. Begitu saya baca Dhammapada, loh, kok isi Dhammapada dengan isi Al-Quran itu sama sekali tidak ada yang berlawanan. Dan kalau kita dengar barusan ya, apa yang dikatakan Romo, bahagia itu ada bahagia duniawi, ada bahagia surgawi. Ya, tentu saja bahagia jasmani, bahagia ruhani lah istilah lainnya ya. Ada lagi bahagia di atas itu ya, jasmani dan ruhani yang disebut dengan nibbana tadi itu. Dan beliau menguraikan bahagia yang duniawi saja, yang 4 tadi. Pertama ya, sehat umur panjang. Itu kan dambaan semua orang. Betul nggak? Tetapi ada nggak yang tahu caranya supaya sehat dan umur panjang? Itu banyak yang tidak tahu. Yang kedua ya, tadi Romo bilang memiliki kekayaan. Memiliki kekayaan yang didapat dengan cara yang baik, dan memiliki kekayaan itu ternyata salah satu syarat untuk bahagia. Karena bagaimana kita bisa melihat orang lain bahagia diberi oleh kita kalau kita tidak memiliki kekayaan untuk memberi? Betul apa tidak? Ya, jadi saya itu bahagia itu setiap saat ya. Jadi kalau lihat di jalan aja, barusan pas kesini ya, sama istri saya, ya, itu di jalan barusan saya lihat ada orang yang jalannya itu merangkak. Itu di Sarijadi itu macet sekali ya. Saya langsung nyalakan lampu sen 2 biar mereka tahu kalau saya mau berhenti. Dan kemudian saya mengeluarkan uang, ya. Dan mungkin mohon maaf saya bukan menyepelekan. Dan uang yang saya berikan itu mungkin belum pernah didapat dari orang lain sebesar itu. Kemudian karena istri saya itu juga biasa dengan saya udah ngeluarkan uang, istri saya juga ngeluarkan uang. Jadi sama-sama ingin memberi. Dan apa yang kita dengar dari beliau itu sambil merangkak ke situ, menangis dan menyatakan terima kasih dengan getaran yang luar biasa, karena mungkin uang sebesar itu belum pernah didapatkan dari orang lain. Bahkan di belakang saya banyak sekali orang yang klakson, itu merasa terganggu ketika saya sedang melakukan kebaikan itu. Jadi disitulah bedanya antara manusia yang berkesadaran tidak besar. Bayangkan kalau saya tidak punya sesuatu yang bisa saya berikan. Jadi saya selalu berpikir saya ingin memiliki kekayaan yang banyak dengan cara yang baik, dan saya ingin membagikan kekayaan itu pada banyak orang, dan ternyata di situ saya menemukan kebahagiaan. Dan yang ketiga tadi Roma bilang tidak punya utang. Betul ya? Itu. Jangan coba-cobalah, punya utang itu sangat mengganggu. Dan yang keempat tadi itu bebas dari celah ya. Memang ini agak sulit ya. Saya menjelaskan tentang sesuatu pakai Quran saja masih banyak yang mencela. Saya menyampaikan salam saja, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, karena saya tahu isi di dalamnya seperti apa. Bahkan saya diajarkan oleh Romo cara mengucapkan Namo Buddhaya itu, diajarkan beliau itu mahrojnya harus begitu. Karena saya menyelami getarannya, dan saya menyampaikan itu sampurasun, sampurna raga ingsun, luar biasa itu, salam leluhur kita. Itu luar biasa banyak yang mencela saya. Katanya saya dituduh sekuler, saya dituduh macam-macam. Ya nggak apa-apa. Karena saya kasih tahu ya,
Kalau kita merasa sudah pintar, maka ciri orang pintar itu bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Karena orang bodoh kasihan, belum pernah pintar. Ciri orang yang sudah berkesadaran itu bisa menerima semua orang yang belum sadar apa adanya. Kan kasihan, yang belum sadar itu belum punya pengalaman jadi orang sadar. Jadi tidak mungkin bisa dipaksa untuk naik ke kelas itu. Jadi cukup kita menerima mereka apa adanya tanpa menyakiti mereka. Oleh karena itu, maaf kalau saya di Facebook, di media sosial, saya tidak melayani umpatan, saya tidak melayani fitnahan, karena semua itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kalau saya layani juga hanya buang-buang waktu. Karena apa? Orang yang kesadarannya rendah itu tidak bisa dinaikkan kesadarannya kecuali diterima aja dia apa adanya. Baik ya. Kalau tadi penitia bilang saya harus ngasih kajian umum, saya hari ini tidak mau kasih kajian umum. Kajian umumnya sudah banyak di YouTube. Sudah banyak ya. Karena ini Kopi Darat, maka saya ingin mendengar suara-suara dari para sahabat, tamu-tamu saya semua ya, yang ingin menyampaikan barangkali ada kritikan, ada apa dari yang didengar, atau bisa juga ingin menanyakan sesuatu karena apa yang saya sampaikan mungkin kurang jelas di situ, maka saya langsung saja sekarang buka kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa dulu boleh? Silakan. Ini banyak tamu-tamu dari apa itu penonton dari YouTube, silakan. Teman-teman juga dari mahasiswa boleh kalau ada yang mau ditanya. Boleh, ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ya, karena ini dialog bukan monolog. Silakan. Ya, silakan. Boleh, silakan aja. Ya, cukup menyebut nama, asalnya dari mana, dan kemudian silakan ditujukan kepada saya. Ya, alhamdulillah juga saya didampingi Romo, jadi kalau saya tidak bisa menjawab, tenang aja, ada Romo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah, saya Yusuf dari Purwakarta. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana cara kita untuk, ini di luar kebahagiaan ya, cara kita untuk dapat memenuhi dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita Pak Yusuf dari Purwakarta ya. Jauh-jauh alhamdulillah nyampe di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ini kalau dikupas bisa satu pertanyaan ini sampai maghrib itu. Baik ya, saya jelaskan dulu ya. Ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Coba ya, kalau kita lihat terjemahan kebanyakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, diterjemahkannya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu terjemahan yang ada. Pada umumnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah terjemahan itu benar? Secara awam, terjemahan itu benar. Kalau yang menangkap terjemahan itu orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan berkesadaran. Secara awam. Tapi kalau kita terjemahkan lebih rinci lagi dari sisi bahasa, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Yes, tidak usah diperbincangkan lagi. Walaupun itu juga harus dijelaskan. Yang berasal dari Allah tuh yang mananya? Karena kan jelas, ya, kita itu punya dua unsur. Unsur tubuh dan unsur penggerak tubuh. Unsur tubuh disebut jasad. Kita tahu bahwa jasad itu kan berasal dari bumi. Dan jasad ini pasti tempat kembalinya adalah bumi. Nah, yang menggerakkan jasad ini sering kita sebut ruh. Makanya barusan saja ada yang tanya sama saya, apa bedanya katanya ruh dengan nyawa?
Itu di grup ya, di grup. Ya udah, di sela-sela kesibukan saya masih bisa menjawab itu. Karena kalau tidak saya jawab itu berbahaya. Ruh itu sebetulnya bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan yang maha meliputi semesta raya, yang tanpa batas ini, kemudian ya memberikan pinjaman kehidupan kepada kita. Makanya kalau kita meminjam salah satu kata-kata dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi Tuhan sendiri yang memberi nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah ruh. Itu Tuhan yang ngasih nama, bukan saya. Jadi Tuhan yang ngasih nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh. Tuhan yang ngasih nama itu, bukan saya. Bukan definisi menurut saya. Paham ya? Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang sekarang menjadi daya hidup kita, yang sering disebut dengan diri sejati kita. Nah, ada bagian yang kedua dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu adalah jasmani. Nah, jasmani ini berasal dari makanan, berasal dari mineral, berasal dari sari-sari makanan. Mari kita sadari, apa yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Betul nggak? Waktu kecil dikasih susu, susu jadi tubuh kita. Waktu kecil dikasih bubur, bubur jadi tubuh kita. Betul nggak? Jengkol, pete, tahu, tempe, itu semua. Semua yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Dan mari kita telusuri, yang kita makan berasal dari mana? Dari tumbuhan, bukan? Tumbuhan berasal dari mana? Dari bumi, kan? Perpaduan dari bumi, air, ya, udara dan matahari. Nah, mereka yang paling berjasa menyumbangkan jasad kita. Tapi banyak yang tidak pernah berterima kasih sama matahari. Banyak yang tidak berterima kasih pada bumi. Bumi itu luar biasa ya, diinjek-injek tiap hari oleh kita, tapi masih saja memberikan kehidupan. Makanya kalau ingin belajar ya, harus belajar ilmu bumi, ilmu air, ilmu udara, dan ilmu api. Jadi 4 kategori ilmu itu harus kita pelajari. Kalau kita bisa hatam 4 ilmu itu, kitab apapun yang kita baca akan ngerti. Nah, kembali lagi, ini dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan harus dijawab hati-hati, hati-hati, karena ini berat sekali. Baik ya, jadi diri kita itu ada 2 kan? Ada diri yang jasmani, berasal dari bumi, dan tidak usah repot-repot, karena ketika ini sudah ditinggalkan oleh ruh, nanti juga tetangga kita yang akan mengirimkan ke bumi. Betul nggak? Wah, ada yang jatuh dari pesawat, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ke bumi juga. Ada yang terperangkap kayak di Banyumas, ya, di tempat penambangan emas, nggak apa-apa, kan kembali ke bumi juga. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, mau kecelakaan di jalan, kecelakaan di pesawat, kecelakaan di laut, toh semua akan kembali ke bumi. Jadi jasmani ini tidak usah kita perbincangkan tempat pulangnya, karena nanti akan pulang dengan sendirinya. Kan kalau mati juga nanti tetangga pasti tidak nyaman, betul nggak? Jadi tidak usah menyiapkan masa depan untuk jasmani. Sepakat? Nah, kembali lagi pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, wa inna ilah. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kita pertuhankan. Jadi sebetulnya terjemahan yang lebih detail lagi, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Itu sebetulnya. Jadi kalau yang tadi terjemahan umum, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, prosesnya tidak sesederhana itu. Tetapi terjemahan yang lebih detail lagi, dari sisi grammar, dari sisi tata bahasa, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau kembali ke mana? Ke Allah. Ya, pertuhankan Allah. Ada pertanyaan baru lagi, gimana cara menuhankan Allah? Sayyidina Ali pernah menyatakan, ketika habis wudhu, beliau mau sholat. Kemudian ditanya, ya Ali, kenapa ketika wudhu engkau bergetar? Kenapa wajahmu begitu pucat? Gitu.
Apa yang katakan Ali? Kalau kalian tahu siapa yang akan aku sembah, kalian akan merasakan yang aku rasakan. Ya Ali, siapa Tuhan yang akan engkau sembah? Ali mengatakan, aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Makanya Ali terkenal dengan gerbangnya ilmu, dan Rasulullah terkenal dengan kotanya ilmu. Jadi saya nanti akan buka forum-forum dialog seperti ini untuk pencerahan ini di banyak tempat, insya Allah. Ya, ini baru perdana ya. Jadi wajar ya kalau panitia masih belum begitu sigap, itu karena ini baru pertama. Karena di masjid saya itu setiap hari Selasa tidak tertampung, sehingga saya ingin nanti buka dialog di kafe di Jakarta, di Surabaya, di Padang, di Jambi, di Malaysia, di Singapura, ya. Bisa lanjut? Oke. Saya sengaja menjelaskannya step by step supaya terakumulasi pengetahuannya, jadi nggak ngawur. Lanjut ya, lanjut. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi sekarang kita harus jujur, siapa yang kita pertuhankan? Semua orang ngakunya yang dipertuhankan Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menuhankan Allah? Yuk, saya tanya dulu. Suka baca bismillah enggak? Apa artinya? Atas nama Allah. Dipotong dulu lah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu terlalu berat. Bismillahnya dulu. Atas nama Allah. Sadar enggak? Kalau kita datang ke semesta ini sebetulnya untuk rencana Allah. Sadar? Oke. Sadar nggak? Kalau yang punya rencana kehidupan kita di sini bukan kita, tapi Allah. Sadar nggak? Sadar nggak? Sebetulnya kita tidak boleh membuat rencana-rencana hidup baru di sini, karena kalau kita membuat rencana hidup baru berbeda dengan rencana Tuhan, siap-siaplah menderita. Oke? Oke. Yang kedua, kalau kita ini atas nama Allah, berarti wakil bukan kita. Utusan bukan kita. Utusan. Mana surat utusannya? Mana? Siapa yang pegang surat utusan? Ngaku-ngaku wakil Pak Gubernur, gak bawa surat. Kan harus bawa surat kuasa dong. Betul nggak? Tentu saja surat kuasanya tidak dalam bentuk tulisan. Tetapi setidak-tidaknya, nih saya kasih tahu, mungkin nggak orang bisa mewakili seseorang ke satu tempat, sementara orang yang mewakili ini sama sekali tidak mengenal yang akan diwakili. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nanti di tempat itu akan ditanya, Anda siapanya? Pak Gubernur misalnya. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Atau utusan khusus dari Pak Gubernur? Juga bukan. Lebih parah lagi ketika ditanya, Anda kenal nggak sama Pak Gubernur? Enggak. Diusir. Nah, kita datang ke dunia ini mengatasnamakan Allah, merasa wakil Allah, merasa utusan Allah, merasa direncanakan oleh Allah, tapi kita sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan kepada Allah itulah sebetulnya surat kuasa kita. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau kita sudah mengenal Dia, baru kita bisa seutuhnya membaktikan diri kepada Dia. Baru menyembah Dia. Makanya para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, kenali dulu, baru sembah. Kan gitu? Sama seperti kita cari kerjaan dong. Tidak mungkin kan kerja dulu. Ya cari majikan dulu. Karena kalau kerja nggak ada majikan, kan ujung-ujungnya bingung ketika bulanan. Betul nggak? Ya, jadinya kan namanya kerja apa itu? Kerja bakti. Walaupun kan dengan Allah juga tidak. Allah itu bukan sebagai mitra dagang kita, Dia itu kekasih kita. Yuk, lanjutkan.
Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada yang kita pertuhankan. Siapa yang menuhankan Allah? Yang hidupnya karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dan pasti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Baru dia akan berhasil menuhankan Allah. Dan siapapun yang menuhankan Allah, tempat kembalinya pasti Allah dong. Betul nggak? Terjawab? Terjawab? Kalau gitu saya tegaskan lagi. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi supaya kita kembali kepada Allah, maka pertuhankan Allah. Gimana caranya? Tidak bisa sekedar mengaku, saya sudah menuhankan Allah, tidak bisa. Anda kenali dulu Allah Anda. Sampai Anda membaktikan diri kepada Allah Anda, dan Anda akan menuhankan Allah. Paham ya? Ada tambahan? Mengerti apa tidak? Ya? Oke, silakan dielaborasi sama yang lain, boleh. Pertanyaan yang sangat bagus. Romo, ada yang mau ditambahkan? Romo? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ayah Guru dan Romo Aji. Salam sejahtera. Nama saya Cepi Sopian dari Cimahi. Saya mohon maaf, pertanyaannya kembali lagi ke tema hari ini, yaitu kebahagiaan. Ya. Nah, tadi sempat disinggung sama Romo Aji juga sama Ayah, yang Ayah langsung praktek di jalan, yaitu kebahagiaan itu melepas atau memberi. Nah, di dunia ini diciptakan pasti berpasangan ya, yang saya tahu. Mohon maaf bila salah saya. Nah, saya saat ini alhamdulillah sudah berpasangan. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau berbuat seperti yang Ayah tadi lakukan dan Romo sampaikan, ketika kita dititipkan kekayaan dan ingin berbagi, tapi pasangan kita berbeda dengan keinginan kita. Sehingga ketika kita paksakan memberi, akhirnya terjadi masalah. Jadi satu sisi terjadi kebaikan, satu sisi terjadi masalah. Mungkin pertama itu, boleh lebih dari satu, Ayah, maaf? Boleh. Nah, yang kedua tadi menyambung pertanyaan dari Bapak. Dan tadi Ayah jelaskan mengenai Sayyidina Ali. Dia, mohon maaf tadi takutnya saya salah menyimak, dia tidak mau menuhankan yang dia Tuhan yang tidak bisa dia lihat. Tuhan yang tidak bisa dilihat. Nah, sementara saya menyimak kajian-kajian dari Ayah itu, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mencapai tingkat kesadarannya, yang mereka lihat itu diumpamakan matahari, bulan, dan sebagainya. Apakah nanti ketika kita beribadah itu yang kita bayangkan, nah takutnya gitu ya. Nanti ya alhamdulillah saya karena mau insya Allah mau menuju ke nanti BMQ ya. Takutnya nanti apa yang didapat di BMQ nanti itu yang saya bayangkan ketika saya ibadah gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dua-duanya berbobot pertanyaannya. Baik, sebelum nanti Romo saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya coba dulu berikan kan yang diminta itu cara kan ini. Kalau cara itu kan berarti sudah teknis. Gini, saya tidak mau menjawab sesuatu yang keluar dari pengalaman saya. Jadi oleh karena itu maka saya menjawab dengan pengalaman.
Bagaimana saya dengan istri saya itu bisa sama dalam hal tertentu untuk berbagi. Tetapi dalam hal lain, saya juga mungkin tidak selalu sama dengan istri saya. Karena saya dengan istri saya tidak diciptakan sebagai yang sama. Dan kita harus sadar semuanya, kalau dalam bahasa Quran, suami istri itu kan ajwaja. Ajwa itu pasangan. Pasangan itu kiri kanan loh. Pasangan itu berbeda. Dan jangan pernah berpikir kita akan dipasangkan dengan yang sama. Jenis kelamin aja sudah berbeda. Wajah berbeda. Cara berpikir berbeda. Pendidikan juga berbeda. Sedangkan pendidikan membentuk karakter yang berbeda. Mungkin saja kuliah di jurusan yang berbeda. Keluarga saja sudah punya etika, adab, dan tata cara yang berbeda. Cara berpikir orang tua yang membesarkan kita itu juga berbeda. Dan saya sering mengatakan bahwa otak itu buatan manusia, buatan Tuhan, tetapi pikiran itu buatan masyarakat. Pikiran itu buatan lingkungan loh. Pikiran kita akan berparadigma seperti apa tergantung di mana kita tinggal. Anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang serba negatif pikirannya, dia akan tumbuh negatif juga. Kalau dari kecil sering mengatakan, ya, saya tidak bisa, itu tidak mungkin, dia juga akan terus berada dalam keterbatasan segalanya. Tidak bisa, tidak mungkin, sehingga tidak akan bisa mencapai apa-apa. Itu kan keluarga, ya. Oke. Baik. Jadi gimana caranya? Ini saya kasih tahu resepnya. Sementara waktu ini jangan paksakan. Jangan paksakan, apalagi berbohong, memberi di belakang ketika istri kita ya belum bisa menyetujui itu. Tetapi terima dulu keadaan dia apa adanya. Karena ketika seseorang sudah diterima apa adanya, dia akan memiliki kenyamanan. Perlahan dilatih. Kecil-kecilan aja dulu. Kita ngasih orang dan orang berterima kasih, kita kasih contoh. Seneng ya ketika orang mengatakan terima kasih dan dia bahagia dengan pemberian kita. Itu yang bisa dilakukan. Pelan. Nanti suatu saat saya jamin ya, kalau ada repetisi dan pengulangan, suatu saat dia akan kecanduan merasakan kebahagiaan itu, mulai dari hal yang kecil. Karena kalau langsung memberi yang besar, mungkin juga kaget juga, betul nggak? Karena tidak biasa. Tapi yang kecil dulu, yang pemberiannya itu tidak mengganggu ekonomi kita. Ini maksud saya. Ya recehan. Tetapi recehan itu membuat dia tersentuh. Coba lakukan dari yang kecil seperti itu. Dan saya dengan istri saya melatih diri itu, ya dari dulu ya seperti itu. Jadi sampai pada titik tertentu, mohon maaf ya, saya pernah jatuh ya, betul-betul jatuh, tidak punya apa-apa, hanya punya napas aja, bisa melihat, bisa mendengar, dan itu kekayaan saya yang luar biasa. Dan saat itu luar biasanya, ketika saya ada, hampir tidak ada orang yang datang kepada saya minta tolong. Ketika saya tidak ada, luar biasa, yang minta tolong banyak sekali. Wah, itu benar-benar yang dikatakan Romo tadi ya. Saya merasa tidak berdaya ketika hanya iba saja melihat orang lain minta tolong. Dan disitulah kemudian saya ingin segera bangkit sehingga saya bisa menolong banyak orang. Dan ternyata like attracts like ya. Apa yang kita selalu pikirkan itu yang akan datang. Jadi itu pengalaman saya ya. Latih dulu. Jangan sampai istri kita merasa kerampokan oleh kebaikan dari Kang Cepi. Tapi kalau yang diberikan itu adalah sesuatu yang mungkin sekarang ini sesuatu yang tidak terpakai. Karena gini, walaupun itu sebenarnya belum jadi kebaikan. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, tidak disebut kebaikan sebelum kamu bisa memberikan yang kamu cintai. Jadi sebetulnya kalau kita ngasih uang 2.000 karena sudah tidak terpakai oleh kita lagi, itu bukan kebaikan, hati-hati. Kalau kita ngasih baju bekas yang tidak terpakai oleh kita, sorry ya, itu bukan kebaikan. Kalau sepatu sudah tidak terpakai lagi karena bikin kaki kita lecet dan diberikan pada orang lain, itu jahat sekali. Bahkan
Kalau kita merasa senang untuk senang saja, harus melihat orang lain yang susah, kita sudah jahat. Mohon maaf ya, kan banyak tuh orang yang ngasih pencerahan, ceritanya pencerahan. Coba lihat tuh, di samping kita banyak orang-orang yang susah. Untuk senang aja kita harus melihat orang lain susah, itu jahat. Hati-hati itu. Kelihatan pencerahan, tapi itu menurut saya penggelapan itu. Karena apa? Bayangkan, untuk senang saja kita perlu orang lain sebagai referensi yang susah gitu. Betapa kita tidak warasnya di situ. Ngerti maksud saya? Maaf ya, saya bicara agak kencang supaya mengerti semuanya, karena ini direkam. Jadi itu ya, latih, mulai memberikan yang tidak merasa kerampokan. Tapan saya jamin, kalau konsisten melatihnya, suatu saat mulai yang dicintai pun bisa diberikan. Dan nanti ajarkan juga, setiap pemberian itu pasti akan berbuntut penerimaan. Ini saya mau kasih tahu ya, kemarin saya kedatangan tamu dari Singapura. Jadi begitu saya share saya kan suka dengan teman-teman berbagi setiap sebulan sekali. Saya punya dompet BSI Peduli namanya, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Jadi di situ yang kita santuni satu, anak-anak yang tidak mau putus sekolah, orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, orang tua yang anaknya itu sering bermasalah di sekolah karena iuran sekolahnya yang terlambat, itu kita santuni. Yang kedua juga yang kita santuni itu yang sakit ya, dan termasuk juga yang kebutuhan pangan. Nah, ini saya mau kasih tahu. Begitu saya share ya video tentang berbagi kepada teman saya yang di Singapura, beliau itu sangat terkaget-kaget dan merasa ingin sering ke Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura itu, kata beliau, susah sekali mencari orang yang mau menerima sebuah pemberian. Tahu ya, 10 negara paling kaya di dunia, salah satunya Singapura. Karena pendapatan per kapitanya sudah di atas $79.000 per kapita per tahun. Ya, itu Brunei, Singapura, Irlandia, Kuwait, ya pokoknya kalau ada ranking negara-negara kaya, saya selalu senang karena saya berpikir kaya. Itu semoga suatu saat Indonesia masuk 10 besar negara kaya juga. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu latihannya Kang Cepi. Ya. Yang kedua, tadi bertanya tentang, ini kan sebenarnya bertanya tentang sebuah pengalaman spiritual yang belum dialami. Jadi oleh karena itu sebaiknya tidak usah ditanyakan. Kecuali kalau sudah dialami baru ditanyakan. Karena kalau belum dialami, semua hal yang belum dialami namanya pengetahuan konsep. Dan pengetahuan konsep bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Kalau saya menceritakan Allah, itu adalah konsepsi saya tentang Allah. Belum tentu yang saya ceritakan adalah fakta tentang Allah. Karena kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kenyataan. Itulah keterbatasan kata-kata. Jadi, mahasiswa belajar definisi di kampus. Itu sebetulnya hanya keterampilan intelektualitas untuk belajar mengkomunikasikan sebuah gagasan. Tapi apakah definisi itu adalah kebenaran? Tidak. Itu pembenaran. Jadi kalau di kampus diajarkan arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Itu definisi. Apakah betul faktanya seperti itu? Belum tentu. Sampai sekarang saya juga belum pernah lihat ada muatan bergerak. Ketika ada kabel dialirnya arus, ini ada kabel, betul? Pasti ada setrumnya, bukan? Saya juga tidak lihat di situ ada muatan bergerak. Tetapi itu dipakai daripada tidak ada sama sekali. Jadi supaya mahasiswa sibuk, dosen sibuk, jadi kelihatan lah. Ada yang belajar, ada yang mengajar, sehingga dosen dapat gaji, gitu aja. Itu permainannya begitu. Tapi apakah definisi itu benar? Belum tentu. Karena kata-kata tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, pengalaman itu jauh lebih penting daripada konsep. Semua konsep itu patut diperdebatkan. Tapi pengalaman itu adalah kebenaran. Apa yang dialami oleh seseorang, itulah kebenaran bagi dia. Dan orang lain tidak bisa ikut campur tentang apa yang dialami oleh dia.
Jadi lucu ya kalau ada orang yang kemudian berani menyesatkan orang lain tentang pengalaman spiritualnya. Padahal spiritual itu kan sangat pribadi, dialami oleh dia sendiri. Lah orang lain yang tidak mengalami, bagaimana? Jadi kalau saya bawa air ini air spesial saya minumnya air ini, ya. Ini sekarang saya minum ya. Ini praktek aja, praktek. Rasa air ini jelas tidak bisa saya jelaskan, tapi bisa saya rasakan kan? Begitu saya jelaskan, penjelasan saya jadi pembenaran. Tetapi kenyataan rasa yang saya rasakan itu kebenaran. Dan Anda semua tidak akan bisa menyatakan kebenaran ini sebelum minum di air yang sama. Jadi kalau kita ingin mengerti apa yang dirasakan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Beliau bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan, bertemu matahari. Ya sudah, sederhana. Jangan ditanyakan. Jadi Ibrahim aja dulu. Learning to be, menjadi Ibrahim. Nanti akan dapat pengalaman Ibrahim. Tanpa ditanyakan lagi, di tingkat amal kita akan mengerti. Jadi itu yang namanya discovery learning. Mengerti dari pengalaman langsung pribadi kita. Jadi stop berusaha untuk memahami dari penjelasan orang. Nah, di Quran surat Al-Kahfi, mungkin ada yang pernah membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada cerita dialog antara Musa dengan Khidir. Ya kan? Jadi Musa itu bilang kepada Khidir gini, ya, Khidir, izinkan aku untuk belajar kepadamu. Tapi apa kata Khidir? Kamu tidak akan sanggup bersabar dengan aku. Sudah diwanti-wanti, karena seorang guru itu sudah tahu kapasitas muridnya. Kamu tidak akan cukup sabar dengan aku. Dan kamu akan banyak bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya kamu belum mengalaminya. Betul itu, ya. Berjalanlah berdua, dan karena memaksa, ya, Musa memaksa, udahlah izinkan saya. Pokoknya saya pasti sabar kalau bersama kamu. Janji nih ya, gitu kata Khidir. Udah jalan. Begitu jalan, ya, pertama yang terjadi apa? Ada anak kecil dibunuh. Wah, langsung protes Musa. Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Kenapa anak kecil yang dibunuh? Wah, macam-macam pertanyaannya. Tuh kan, sudah aku bilang, kamu tidak akan bersabar bersama aku. Jalan lagi. Kemudian ada apa? Ada perahu dilobangi. Protes lagi Musa. Tuh kan? Kamu tidak akan sanggup. Kamu belum cukup. Belum bisa paham dengan apa yang aku lakukan. Protes lagi. Ada dinding yang roboh. Kemudian diberdirikan. Nah loh, kata Musa, kamu gitu lagi. Apa kata Khidir? Kamu tidak akan sanggup belajar bersamaku. Oleh karena itu, sampai di sini aja perjalanan kita. Kemudian Khidir dengan Musa berpisah. Itu kan simbol-simbol yang disampaikan dalam Al-Quran yang tidak dimengerti. Tentu saja seorang Khidir tidak mungkin dong membunuh anak kecil beneran. Karena sebetulnya simbolisasi dari membunuh sifat kekanak-kanakan. Kalau mau belajar spiritual itu, bunuh dulu sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirimu. Yang kedua, ya, melobangi perahu. Apa sih perahu? Perahu itu kendaraan kita. Kendaraan ini kalau masih tertutup tidak akan bisa melihat yang hakikat. Harus dilobangi supaya terbuka. Berikutnya, dinding ditegakkan. Apa sih? Ternyata di balik dinding itu ada harta yatim. Siapa yatim itu? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kan itu. Dan selama ini kalau bicara yatim, itu bicara orang yang di panti asuhan. Betul nggak? Padahal saya juga tak beribu, saya juga tak berbapak. Saya juga yatim. Romo yatim? Yatim juga. Harus disantuni. Kalau Romo kemana-mana, biasanya bawa mobil besar, kemudian di belakangnya bawa sembako kemana-mana. Itu kerjaannya Romo. Jadi yatim itu siapa? Sebetulnya yatim itu yang tidak beribu, tak berbapak. Yang tak beribu, yang tak berbapak, berarti yang belum pernah dilahirkan. Yang tidak dilahirkan adalah jiwa. Kan itu ditiupkan. Itulah yatim. Siapa pendusta agama? Yang mentelantarkan jiwanya. Makanya
ditegakkan dinding itu karena di bawahnya ada harta yatim. Harta yatim apa? Yatim itu hanya butuh satu. Jiwa hanya butuh Dia, Sang Maha Jiwa. Jadi sebenarnya yang ditegakkan itu bukan dinding biasa, tetapi dinding iman, supaya imannya isbatul yakin, supaya imannya tegak. Nah, terminologi belajar syariat dengan terminologi belajar hakikat sangat berbeda. Didaktik metodiknya jauh berbeda. Oleh karena itu, semoga suatu saat bisa mengalami itu, sehingga bisa mengerti dari pengalaman kita sendiri. Ada kata-kata bijak dari para nabi, para rasul, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami nggak akan paham. Jangan berusaha memahami dari apa kata orang, apa kata buku. Semuanya bohong. Tetapi dari pengalaman pribadi, itulah kebenaran. Nah, bagian kedua udah saya jawab. Tapi bagian yang pertama, saya kira Romo mau jawab tadi. Yang kebahagiaan ya. Mana itu mic-nya? Kasih ke Romo. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak siapa Pak? Cepi ya, dari Cimahi ya tadi ya saya dengar ya. Jadi ini harus mengacu pada awal sebelum pernikahan. Saya tanya, Pak Cepi ini mendapatkan istri itu kebetulan atau memang memilih ya? Dipilih, kebetulan dipilih atau bagaimana? Oh, kebetulan jadi kebenaran ya. Nah, jadi sebetulnya setiap orang yang menikah menjadi pasangan hidup itu mengacu pada jodoh karma. Kenapa saya menikah dengan dia? Kok bukan dia? Terus punya anak loh, anak saya kok ini nggak jadi anak tetangga? Betul nggak? Jadi ada terkait tentang jodoh karma. Nah, syarat-syarat perkawinan yang bahagia sebetulnya itu kita dalam Dharma ada 4 syarat Pak. Yang pertama, perkawinan bahagia itu kalau memiliki sama sada. Sama sada artinya apa? Sama keyakinannya. Kalau Pak Cepi muslim, ya istrinya muslim. Supaya anaknya nggak bingung. Nanti yang satu dibawa ke masjid, satu bawa ke gereja. Ya itu syarat bahagia, sama keyakinannya. Yang kedua, sama sila. Secara moralitas, istri kita adalah orang yang sama dengan moralitasnya seperti kita. Apa itu moralitas? Di dalam sila kita tuh ada 5. 1, tidak membunuh. Apapun, bukan hanya manusia, binatang kecil pun kita tidak boleh bunuh. Kedua, tidak boleh mencuri. Mencuri dalam arti kata mengambil apa yang tidak diberikan. Karena bahasanya adina dana. Ya. Ya. Yang ketiga, ya asusila. Ya, melakukan perzinahan. Yang keempat, berdusta. Berbohong. Bicara kasar, gosip dan sebagainya itu bagian dari kata musyawadah. Yang kelima, tidak bermabuk-mabukan. Tidak makan minuman yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran. Nah, kalau kita seperti ini harus memiliki istri yang memiliki moralitas yang sama. Makanya sama, silanya sama, keyakinannya sama. Nah, yang Bapak tadi ngomong, yang saya jawab, itu yang ketiga Pak. Sama caga, sama kedermawanannya, sama sifat sosialnya. Yang sering terjadi benturan ini dalam suami istri memang sering begitu. Kebetulan Pak Cepi yang bagian laki. Ada yang terbalik, ibunya senang beramal, suaminya yang ngomel-ngomel. Karena tidak ada caga, tidak ada sifat kedermawanan, nggak ada sifat sosial. Ya, baru yang keempat, sama apanya, sama kebijaksanaannya. Pak Cepi bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Ketika bijaksananya memiliki pandangan benar, istri juga seperti itu, tahu arti beramal, tahu arti berdana, memberi pasti menerima, mungkin nggak akan terjadi pertentangan. Ya, saya tanya nih, orang yang paling kaya itu seperti apa coba? Yang memiliki harta sampai berapa triliun miliar?
Padahal sederhananya itu, orang disebut kaya kalau bisa memberi, udah intinya gitu. Kalau Bapak Ibu punya uang miliaran tapi tidak pernah memberi sedikit pun, berarti Bapak Ibu belum kaya, karena masih kurang, masih terus mau ngambil. Tapi walaupun Bapak Ibu punya 10.000 tapi mau memberi 1.000, Bapak Ibu berarti sudah jadi orang kaya. Itu syarat kita dikatakan orang kaya. Kaya berarti sudah bisa memberi. Karena di sini nilai pahalanya bukan dilihat dari besar, kecil, tetapi berapa kekayaan kita. Kalau Bapak Ibu punya uang 100.000, bisa berdana 50.000, itu harta kekayaan Ibu separuh yang diberikan. Tetapi yang punya 1 juta sama memberikan 50.000, nilai jadi kecil. Karena hanya sekian persen. Ya, jadi biasakanlah memberi walaupun sedikit. Nah, karena istri kita tidak mau mengerti kita, coba Pak Cepi mengerti dulu istri kita. Karena kita paling menderita deh kalau mau merubah orang. Nggak gampang loh merubah orang itu. Betul nggak? Kalau kita belum bisa merubah dia, istri kita jadi seperti apa yang kita mau, cobalah kita berubah dulu menjadi istri kita yang mau. Begitu. Ya, ayah udah bilang pelan-pelan. Dan juga jangan berbohong. Nggak boleh kita nyempet-nyempet memberi, istri kita nggak tahu gitu. Nanti kalau ketahuan malah jadi ribut besar. Tapi ajarkan dulu sistem tabur tuanya, bahwa kalau kita memberi, kita pasti menerima. Tidak ada kita bisa panen tanpa menanam, seperti padi itu. Toh baru kita panen setelah kita menanam. Sistem tabur tuanya berjalan. Ajarkan berapa pentingnya kita berdana. Kadang-kadang kita lagi seperti ini nih. Kalau di jalanan Bapak Ibu ada pengamen datang, ya kita kan lagi makan tuh. Ya suka kadang-kadang suka kesel gitu kan ya. Padahal di saat pengamen itu datang, kita makan bukan suatu hal yang kebetulan. Mungkin saat itu Tuhan menyuruh kita beramal melalui si pengamen ini. Utusannya datang. Makanya disiapkan uang 2.000-an mungkin di meja, karena mungkin tangan kita kotor. Datang pengemis, karena orangnya muda, sehat, kita ngomel. Wah muda-muda minta-minta. Nggak ngasih, ngomel lagi. Padahal bukan kebetulan juga saat yang timing itu dia datang ke tempat kita disuruh beramal. Ya sudahlah, cabut uang 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 nggak bakal bisa bikin miskin Bapak Ibu kali. Juga uang segitu nggak bikin kita kaya. Tetapi dia kumpul-kumpul mungkin bernilai loh. Karena uang 100.000 kurang 2.000 nggak jadi 100.000 juga kan. Nah seharusnya, oh terima kasih nih. Ya, sedangkan saya mau cari ladang aja buat menanam semuanya keramik. Ini tiba-tiba ladangnya datang. Ya, kita terima kasih dong. Udah kita menanam, ya. Jadi saya ajarkan ada satu cerita, kalau mau robah orang. Ini cerita ya, saya baca ini, bagus sekali cerita ini. Ada anak kecil, setiap hari kerjanya makan garam. Nggak mau tahu, makan garam pokoknya. Sampai ibu bapaknya tuh sudah capek hati kasih nasihat, nah jangan makan garam lagi. Tetap dia makan garam. Akhirnya dia bawa kemana? Ke Mahatma Gandhi. Tahu tokoh Gandhi di India? Terkenal ya, dengan ajaran ahimsa, tanpa kekerasan. Datang, ini Pak, anak saya tiap hari kebiasaannya makan garam. Saya sudah kasih tahu tiap hari berkali-kali, dan anak ini tidak mau berhenti makan garam. Oh ya, kata Mahatma Gandhi, nanti Bapak seminggu lagi balik ke sini. Nah, seminggu kemudian anak itu kembali, masih makan garam. Gandhi cuman tepuk pundaknya, nah mulai hari ini kamu jangan makan garam ya. Sejak anak itu tidak makan garam. Sejak hari itu anak itu tidak makan garam lagi. Dan ibu bapaknya heran, di mana rahasianya? Kok cuma ditepuk doang nak ya makan garam, tidak makan garam. Mahatma Gandhi bilang, waktu anak itu datang hari itu, saya tidak bisa memberi nasihat kepada anak itu karena saya masih makan garam, kata Mahatma Gandhi. Disuruh dia kembali seminggu, Mahatma Gandhi 1 minggu tidak makan garam. Baru anak itu dibilang gak makan garam, dia tidak makan garam. Nah, itu sama saya bilang, kalau belum bisa merubah,
seperti apa yang kita mau, cobalah kita berubah seperti apa yang istri kita mau dulu. Pelan-pelan dia diajarkan arti daripada memberi, arti berdana, arti menanam, supaya tabur tuanya berjalan. Tidak ada orang panen tanpa menanam, tidak ada orang kaya tanpa memberi. Ya, ini kita tidak bisa berbicara bahagia, kekayaan datang dari langit. Wah, Tuhan kasih kita bahagia, tidak. Kebahagiaan harus kita usahakan, kita perjuangkan untuk hidup bahagia. Ya, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Romo, udah saya persilahkan, silakan. Oh iya, silakan. Romo itu kalau dikasih minum nggak dipersilahkan, tidak mau minum, karena kalau tidak dipersilahkan mencuri, itu melanggar sila yang kedua. Jadi sebetulnya Pancasila itu ada di Dhammapada. Saya belajar Dhammapada, ketemu Pancasila itu, yang 5 sila tadi itu. Makanya kalau Romo dikasih minum, dibiarkan aja kalau belum dipersilakan. Karena kalau belum dipersilakan minum, itu sudah mencuri. Sedemikian lembutnya ya ajaran leluhur kita itu, siapapun itu, dan luar biasa. Makanya saya tidak pernah alergi belajar dari siapapun. Kalau tadi Romo mengatakan berdana, mungkin ada yang kurang jelas ya. Itu namanya berinfak kalau bahasa kita. Nah, itu istilah Dhammapada itu adalah berdana itu. Ya. 2 penanya sudah dijawab, dan saya persilakan barangkali di sebelah sana itu banyak penonton YouTube yang mungkin ingin berkenalan, silakan. Ingin sharing juga dari pengalaman nontonnya, silakan. Oh iya, silakan. Diberikan dulu mic-nya. Bentar ya, sebelum yang di sebelah sana, ini di bagian depan. Saya kira yang di belakang sana, kalau di depan saya ini masih kosong, silakan ke depan. Yuk ke depan sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Neneng dari Soreang, Pak. Yang mau dipertanyakan mengenai reinkarnasi, mohon diperjelas. Terima kasih. Baik, Ibu Nining dari Soreang ya. Reinkarnasi itu ranahnya sekarang sudah bukan ranah keyakinan. Itu sudah ranah sains, sudah ranah hukum alam. Jadi mau yakin atau tidak yakin, hukum alam tidak pernah berhenti oleh keyakinan kita. Jadi kalau kita mau merujuk kepada sains dulu ya. Sederhana saja. Ibu Nining kan tiap hari minum. Oke. Tahu nggak air yang diminum itu dari mana? Dari alam. Dari sebelah mana? Ya, bumi ini kan luas. Dari mana? Dari gunung mana tahu nggak? Mohon diperjelas aja sama ayah. Nggak, ini dialog dengan saya. Boleh. Yang jelas kita tidak pernah tahu kan, Iya. air yang saya minum ini dari gunung mana. Iya. Air ini kan sebetulnya umurnya sudah tua. Iya. Alam semesta ini umurnya 13,6 miliar tahun hari ini. Dan sejak air tercipta, air itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kita mungkin tidak tahu kalau air ini pernah masuk juga ke tubuh orang tua kita. Bahkan air ini pernah masuk ke tubuh dinosaurus juga kita nggak tahu. Air ini pernah masuk ke tubuh monyet, kemudian monyetnya mati, kemudian menyatu lagi dengan alam juga tidak tahu. Yang jelas, air yang kita minum ini mungkin pernah berada di tubuh-tubuh yang berbeda. Sepakat? Oke. Supaya gampang, saya tidak menjelaskan pakai keyakinan dulu. Kita bicara pakai sains, supaya gampang. Mungkin nggak air ini keluar dari tubuh-tubuh yang sudah meninggal? Mungkin. Dan air ini kemudian kita minum. Dan kemudian setelah kita minum, maaf, jadi saripati.
Bagi perempuan jadi sel telur, bagi laki-laki jadi sel sperma. Kemudian keluar lagi kan tubuh baru. Dan tubuh ini suatu saat juga akan mati. Dan semua akan terurai lagi. Unsur air menyatu dengan air, unsur tanah menyatu dengan tanah, unsur api menyatu dengan api, unsur udara menyatu dengan udara. Bahkan kalau orang yang sudah berkesadaran, unsur kekosongan pun akan menyatu dengan kekosongan. Karena apa? Air itu adalah molekul H2O. Ada 2 atom H, ada 1 atom O. Ternyata atom itu isinya ruang kosong. 99,99% atom itu ruang kosong. Jadi sebetulnya yang disebut dengan materi itu dalamnya juga bukan hanya 4. Ada udara, ada air, ada api, ada tanah, ada juga ruang kosong. Dan ruang kosong itu ruang energi, ruang kesadaran, ruang kehidupan. Dan semua manusia mengambil kehidupan dari ruang kosong ini. Betul apa tidak? Jadi sebetulnya siklus itu terjadi di dunia materi. Jadi dunia materi itu mengalami siklus. Yuk kita sekarang pahami. Kita nanam singkong. Siapa tahu di tempat di mana singkong itu ditanam pernah ada orang menguburkan bangkai binatang? Atau ada leluhur-leluhur kita yang dulu kemudian terjadi bencana, tubuhnya yang sudah menyatu dengan tanah kemudian diambil lagi oleh singkong, dan kemudian singkongnya dimakan oleh kita, dan kemudian akan jadi saripati lagi, kan keluar jadi tubuh baru. Dan siklus materi itu tidak pernah berhenti, akan terus menerus berjalan. Bukankah itu siklus? Jadi kalau kita tidak bisa menerima istilah reinkarno, karno itu daging sebenarnya. Reinkarno itu sebetulnya kembali ke daging. Siapa yang kembali ke daging? Ya tentu saja jiwa. Dan jiwa itu kan mengalami evolusi juga. Mungkin saja satu jiwa itu tidak selesai di kehidupan yang sekarang. Maka dia harus terlahir lagi kembali. Karena siapa yang siap terlahir, maka dia akan harus siap mati. Karena kelahiran dengan kematian itu dua sisi kebenaran. Akan selalu berpasangan. Sekarang sederhananya begini. Ada jiwa yang kotor, kemudian mati. Kemudian jiwa itu karena saking kotornya kemudian masuk ke dalam neraka. Seumur-umur jiwa itu disiksa dalam neraka. Di mana letak keadilan Tuhan? Betul nggak? Sedangkan di Quran dikatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kalau kita nyubit, di mana kita nyubit? Di kehidupan kan? Kan nggak mungkin kita dicubit di alam gaib. Kalau dicubit di alam gaib nggak kerasa dong. Karena cubitan itu baru terasa oleh kita manakala kita punya tubuh. Betul nggak? Jadi kalau kemudian pembalasan itu dilakukan saat kita tidak punya tubuh, tidak adil karena tidak akan terasa. Coba kita nonjok orang di sini sakit. Kenapa sakit? Karena dia sedang berada di tubuh. Dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita akan dibalaskan ketika kita di dalam tubuh lagi. Betul nggak? Dan kalau tidak terbalaskan sekarang, maka kita akan lahir lagi untuk membalaskan itu. Makanya ada 3 alasan kenapa kita lahir ke semesta. 1, karena kita punya utang, namanya karma. Dari sebab akibat. Makanya nggak usah pusing. Apa yang saya lakukan di masa lalu, nggak usah tanya siapa-siapa. Lihat yang sedang kita panen hari ini. Dan kalau kita sadar, yang sedang kita panen hari ini hanyalah akibat dari yang pernah kita tanam di masa lalu, sudah selesai. Lalu berikutnya, yang ketiga, yang pertama itu karma. Yang kedua, mungkin saja ada jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, dan sekarang diberi kesempatan untuk meluruskan jalan bengkok itu. Bukankah itu merupakan sebuah keadilan? Dan yang ketiga, mungkin saja ada pekerjaan kita yang belum selesai, harus kita selesaikan. Ini ada cerita orang yang sudah berkesadaran. Jadi ketika beliau meninggal, ini cerita bukan cerita bohong ya, karena saya cerita dalam kitab suci. Jadi ketika beliau meninggal, beliau itu punya nazar, ingin berpuasa 7 hari. Dan ternyata meninggal, puasanya belum dilakukan. Ternyata beliau saat lahir lagi ke dunia ini, itu tidak bisa masuk makanan dan minuman selama 7 hari.
tetapi tidak mati. Bahkan sekarang menjadi seorang yang memberikan kesadaran di mana-mana. Ketika ditanya setelah berkesadaran, kenapa Anda dulu waktu lahir ke dunia itu 7 hari Anda itu tidak makan dan minum dan tidak mati? Beliau mengatakan, waktu saya mati, saya punya nazar akan puasa 7 hari. Dan saya terlahir lagi ke dunia meneruskan puasa saya yang 7 hari untuk membebaskan nazar saya. Coba, udah sampai di tingkatan itu orang yang berkesadaran. Ya, jadi kalau tidak kita bisa menerima konsep reinkarnasi, sudah sederhanakan saja bahwa siklus materi maupun siklus energi itu ada. Dan siklus akan berjalan secara terus-menerus. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Romo ada yang mau tambahkan? Ya, silakan. Ya, Ibu, pertanyaannya cukup bagus. Kata reinkarnasi kan artinya re itu kembali. Jadi ada kesan kalau berbicara ruh itu namanya menitis. Menitis itu artinya masuk ke dalam tubuh-tubuh yang kosong kan. Karena kita mengenalnya seperti itu. Tapi dalam Dhamma Buddha bukan itu sebetulnya. Maka dikatakan hukum punabawa. Punabawa adalah proses kelahiran kembali berdasarkan kesadaran. Kesadaran yang masuk ke dalam kandungan seorang ibu disebut pati sandi winyana, kesadaran yang menyambung kembali kehidupan. Itu terjadi ketika adanya pembuahan. Pada saat melakukan hubungan suami istri, ada pembuahan, di situ kesadaran masuk. Makanya berbeda kadang-kadang di setiap konsep ajaran itu suka berbeda. Saya menjelaskan berdasarkan versi Dharma kita. Ya. Saya tanyalah Bapak Ibu sekarang nih, yang paling gampang. Bapak Ibu ini sekarang menjadi orang Muslim, itu memilih nggak? Apa karena terlahir emak bapak kita sudah Muslim? Nggak memilih kan? Ya sudahlah, emak bapak saya begini. Sama, yang Hindu juga. Saya juga sama, kok lahir jadi orang Tionghoa. Kenapa nggak jadi orang Bandung, jadi orang Muslim? Artinya kita tidak bisa memilih kelahiran kita. Jadi anak siapa, lahir di mana, agama apa. Agama mungkin bisa berubah kalau kita belajar. Tetapi kelahiran nggak bisa. Maka di sini ada namanya Brahma Wihara Parana. Ya, aku adalah pemilik atau pewaris dari perbuatanku sendiri. Terlahir oleh karena perbuatanku sendiri. Terlindung oleh perbuatanku sendiri. Berhubungan oleh perbuatanku sendiri. Jadi apapun yang aku lakukan, baik atau buruk, akulah yang akan mewarisi. Inilah kenapa proses sumimba lahir melahirkan kita yang berbeda. Kita bisa melihat orang lahir dengan wajah yang ganteng, kaya, sementara ada yang jelek, miskin, cacat. Tuhan bikin seperti itu. Di mana keadilannya? Tentu karena adanya tumimba lahir reinkarnasi inilah kita menjadi siapa. Kelahiran tidak bisa memilih. Termasuk tadi, kita melahirkan anak pun tidak bisa memilih. Ya, makanya kebanyakan orang bertanya seperti ini, kok lain-lain? Iya lain-lain. Karena yang dilakukan tuh apa? Di masa lalu, melahirkan sekarang. Kalau kelahiran bisa memilih, wah saya milih lahir di Amerika, milih lahir jadi anak presiden. Karena nggak bisa. Sesuai karma perbuatan kita. Ya, berhubungan dengan perbuatan kita. Kita jadi pewaris dari karma kita sendiri. Dan dia akan seperti bayangan mengikuti. Karena hukum karma berlaku bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Bapak Ibu bisa memilih untuk tidak mati nggak? Kematian pasti datang nggak? Saya tanya, kematian itu ada di mana? Bapak Ibu bawa loh kemanapun kematian itu pergi. Di situ kan, di badan Bapak Ibu sendiri kan kematian itu. Cuman kita tidak tahu aja kita mati di mana, jam berapa, hari apa. Begitu lahir kita sudah disertai oleh kematian. Cuma proses kematian aja kita tidak tahu di mana, kapan. Ya, kematian tidak bisa memilih, termasuk perubahan. Jadi hidup adalah sebuah proses perubahan dari bentuk-bentuk batin dan jasmani. Perubahan batin
cepat sekali berubah. Pikiran cepat sekali berubah. Sebentar berpikir A, berpikir B, berpikir. Tapi perubahan jasmani lebih lambat. Tapi tahu-tahu kulit kita keriput, rambut kita putih. Ya, untuk menjelaskan reinkarnasi yang paling gampang adalah begini. Ibu tadi namanya siapa? Ibu Neneng ya. Ibu Neneng dulu kecil, umur 5 tahun, badannya kecil nggak? Kecil kan? Pemikiran ibu seperti pikiran anak kecil dong. Sekarang ibu sudah sebesar ini loh. Badannya berubah nggak? Berubah. Pikirannya berubah nggak? Berubah. Tapi orang lain bukan. Bukan kan? Jadi kalau proses, tahu berudu tuh anak katak. Nah, anak katak tuh kan kecebong tuh. Dari telur jadi kecebong. Kalau kita katakan kecebong ini katak, bukan. Tapi katak berasal dari yang ini. Nah, sebenarnya kita itu dari dulu tidak pernah berubah. Kesadaran kita terus. Cuma selongsongnya aja nih. Tubuhnya yang berganti terus. Makanya jangan heran kalau kita ketemu orang suatu saat wajahnya familiar. Padahal baru ketemu. Kok wajahnya kayak familiar banget ya, kayak kita kenal lama. Sebetulnya proses reinkarnasi itu berlaku bahwa dia dulu adalah saudara kita, teman kita. Bahkan ada yang baru lihat sebel aja lihat mukanya. Padahal baru ketemu, kok gue sebel banget ya sama dia. Mungkin bekas musuhnya. Ketemu lagi sekarang, jadi musuh bebuyutan. Ya, jadi seperti itulah proses kesadaran menyambung. Cuma saya tidak bisa jelaskan kalau secara sen pengetahuan saya hanya bisa beritahu. Itu sebenarnya sudah diselidiki adalah gen. Jadi Ibu Neneng hanya bisa bereinkarnasi itu di antara garis leluhur, tidak bisa berpindah ke orang lain. Makanya kalau dari kakek nanti lahir menjadi cucunya, nenek jadi cucunya, itu jangan heran karena satu garis, nggak akan bisa ke yang lain. Coba ini pembuktiannya begini, ada anak kecil yang lahir masih bayi, cobalah pantatnya dikasih spidol aja, hitam tanda. Nanti ada bayi lahir lagi di saudaranya jadi keponakannya, ada tanda itu. Kembali dia ke situ lagi karena waktu itu yang di sini dia meninggal pada saat bayi. Itu pembuktian secara mitos atau apa, tapi bisa dibuktikan seperti itu. Ya, jadi pertama kelahiran tidak bisa memilih, tapi kalau mau memilih kelahiran, tolong kalau mau lahir jadi anak orang kaya, ya sekarang udah harus banyak menanam. Kalau dalam dharma kita diajarkan kalau mau lahir wajahnya cantik, ya ganteng. Kalau di Buddha itu mempersembahkan bunga. Tapi jadilah orang yang menghormati orang yang lebih tua. Tutur katanya lembut, sopan. Nanti dilahirkan dengan paras yang rupawan. Ya udah jutek, nggak pernah beramal. Ketemu siapa marah, orang marah kan wajahnya cakep tuh, ya kan? Jadi begitu lahir udah wajahnya jelek, miskin karena begitu. Coba lahirnya semua nih nggak ada yang sama, karena kita bukan keluaran pabrik, betul nggak? Karena ada karma yang melahirkan kita jadi berbeda. Ya itu aja ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo. Makin jelas atau makin pusing? Ada yang namanya past life, ada yang namanya past regresi. Dan itu dunia sains, itu ada di ilmu psikologi. Bahkan sekarang itu pelatihan-pelatihan tentang hipnoterapi, past life, past regresi itu terbuka. Dan orang bisa tahu masa lalunya di mana. Bisa di tracing. Itu kan sains, itu bukan soal keyakinan. Jadi untuk menjawab semua persoalan keadilan tadi, karena ada orang yang lahir ke alam dunia, mohon maaf ya, cacat, ada orang lahir ke alam dunianya utuh. Kalau itu semua diserahkan kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak berkeadilan. Padahal Tuhan itu hanya fasilitator, Rob al-alamin, hanya kehadiran, hanya keberadaan. Kehadirannya membuat segala sesuatu tercipta, tetapi kreatornya adalah data kita sendiri. Oleh karena itu, jodoh itu dipertemukan oleh data. Dan itu secara mikrobiologi bisa dibuktikan. Ternyata di setiap sel kita ada yang namanya DNA. Satu DNA itu bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi sebenarnya tubuh kita itu data semua, termasuk data tentang kematian, data tentang penyakit. Makanya maaf ya, banyak kan yang sudah saya bacakan
data karmanya. Jadi kalau terbaca oleh saya, nanti umur sekian kalian akan sakit ini, sakit itu. Sebenarnya saya bukan sedang nakut-nakuti, tapi itu dari data. Dari data. Faktanya bisa saja tidak terjadi. Karena data dengan fakta itu belum tentu simetri. Data itu yang sudah terjadi, sedang fakta itu ke depannya kan belum terjadi. Itu masih bisa diubah. Jadi kalau terdeteksi di data misalnya kita akan sakit apa, umur berapa, kita siap-siap dari sekarang supaya penyakit itu nggak jadi. Jadi kita masih bisa mengubah nasib. Gitu, bukan takdir ya. Istilah kata Romo betul ya. Jadi pemahaman tentang ini sebetulnya jadi sangat memudahkan untuk menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Dan itu pentingnya kita memiliki pemahaman yang lebih luas. Nah, kalau saya berbicara ayat per ayat, wah itu ribuan ayat tentang siklus kehidupan. Ribuan ayat tentang siklus jiwa. Ya, itu banyak sekali dan itu tidak cukup di diskusi ini. Jadi mustahil kita datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang punya kecocokan data. Jadi saya dengan istri saya ini ada kecocokan data. Ada data yang harus saya selesaikan di kelahiran yang sekarang. Makanya cuma satu konsepnya. Saya harus bisa menerima istri saya apa adanya, dan istri saya harus bisa menerima saya apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa syarat, tanpa terjebak benar salah, tanpa terjebak baik buruk. Terima apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Jadi berserah diri itu sebetulnya adalah kita membebaskan diri dari penghakiman pikiran. Karena pikiranlah sebetulnya sumber segala penderitaan. Ketika pikiran menghakimi, di situ akan terjadi masalah. Jadi saya kasih tahu pada semuanya, sebetulnya masalah itu tidak ada kalau di dalam diri kita sudah tidak ada penghakiman. Karena sumber masalah adalah penghakiman. Coba nanti belajar lebih jauh lagi. Ingin bebas dari masalah, bebaskan pikiran dari penghakiman. Dari benar salah, baik buruk. Di situ kita akan menemukan kebebasan dari masalah. Karena masalah itu tidak ada. Oke, karena sudah ada aba-aba dari panitia. Sudah 3 pertanyaan, berat-berat semuanya, dan sudah kita selesaikan. Ya, semoga pertanyaan dari yang lain juga yang mungkin ingin menanyakan hal yang sama sudah sedikit terjawab. Sekali lagi terima kasih Romo. Kalau Romo berkenan mendampingi para penanya ini setelah break sholat asar, mungkin saya juga sangat senang sekali. Terima kasih. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.